Suami saya kadang bersikap aneh. Pada suatu hari, suami mendiamkan saya dan menarik diri. Saya coba mendekatinya, memberi perhatian dan bertanya apa yang terjadi. Tapi suami justru menjauhi saya, bahkan dengan amarah. Hari berikutnya, suami kembali ceria. Mau bercerita panjang lebar seolah tak terjadi apa-apa. Ini aneh, dan terjadi tak hanya sekali atau dua kali. Saya kadang tidak tahan dengan sikapnya itu. Mbak Maida, jika suatu saat suami kembali diam dan menarik diri, bagaimana seharusnya saya bersikap? Ini penjelasannya, spesial untuk istri yang sedang berikhtiar menjaga keharmonisan rumah tangganya. Saya yakin tidak hanya klien ini saja yang mengalami hal serupa. Ibu mungkin saja mengalaminya beberapa kali, karena diam dan menarik diri adalah tabiat utama pria. Saat melihat suami diam dan menarik diri, sebagian besar wanita akan mendatangi suaminya dan menjejalkan ribuan pertanyaan. Dengan harapan hal itu mampu membuat sang suami kembali pada kondisi mood yang baik. Ibu berusaha mengetahui apa yang dipikirkan dan dirasakan suami. Kita terus menempel padanya dan bersikap seolah-olah mampu menjadi pendengar yang baik. Ayolah cerita sini sama aku bisa kok bantu kasih solusi. Seperti itu kira-kira rengekan para istri. Namun sayang seribu sayang, pria ibu ini tak kunjung kembali. Tindakan istri yang meronta-ronta ingin agar sang suami kembali bicara justru membuat pria makin kesal dan marah. Saya tahu betul niat ibu ini sangat baik. Ibu ingin membantu suami memecahkan masalahnya agar dia tenang dan rumah tangga kembali cerah seperti semula. Tapi satu hal yang perlu ibu ingat, wanita dan pria merespon masalah dengan cara yang berbeda. Saat wanita menghadapi masalah, dia selalu ingin bicara. Dia mengeluarkan unek-uneknya meskipun kita tidak mendapatkan solusi dari masalah yang kita keluhkan. Keluhan yang dikeluarkan itulah solusi yang sebenarnya dibutuhkan wanita. Saat pria menghadapi masalah, dia diam dan menarik diri, bertolak belakang dengan tabiat wanita, bukan? Wanita suka mengeluarkannya, pria suka memendamnya. Kenapa suami ibu justru marah dan kesal ketika ibu terus mencecarnya dengan pertanyaan saat dia ingin diam? Karena istri mencoba membantu suami dengan tabiatnya sendiri, yakni meminta suami bercerita, padahal bercerita bukan tabiat pria. Apa yang menyebabkan suami diam dan menarik diri? Ada banyak hal yang membuat suami diam dan menarik diri. Sekali lagi, ini adalah tabiat utama mereka. Sebagai istri, ibu tidak perlu cemas. Jangan-jangan karena ucapan dan tindakanku semalam Mbak Maida, suami jadi ngambek. Aduh, perasaan aku gak berbuat salah apapun deh. Kenapa suamiku bersikap dingin kayak gini? Tenang dulu ibu-ibu. Tarik nafas yang dalam dari hidung, lalu hembuskan pelan melalui mulut. Diamnya suami penyebabnya bukan karena ada masalah dengan ibu. Sekarang ibu ambil pen dan juga catatan. Kemudian catatlah beberapa penyebab yang membuat suami diam dan menarik diri. 1. Ada masalah yang harus dihadapi suami dan dia ingin mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahannya tersebut. 2. Suami tidak memiliki jawaban tepat atas masalah sulit yang sedang dia hadapi. Dia tidak ingin terlihat lemah di hadapan ibu. 3. Saat pria dalam keadaan lelah dan terbebani, dia membutuhkan kesendirian. Kesendirian membuat pria tenang. Itulah kenapa suami ibu lebih suka diam, menarik diri, dan memilih untuk tidak melakukan apapun. 4. Pria butuh waktu untuk mengembalikan kontrol kekuasaan pada dirinya. Pria berpikir jika ibu terlalu ikut campur dan banyak bicara, kontrol rumah tangga akan beralih pada ibu. Dan itu membuatnya kesal. Dengan diam dan menarik diri, pria berpikir itu bisa mengembalikan kontrol kekuasaan dalam genggamannya. Mbak Maida, saya ini kan istrinya. Kenapa suami tak bisa percaya pada saya? Seharusnya dia menceritakan masalahnya dan kita cari solusi sama-sama. Ibu, please, jangan ngotot.
Saya kan sudah jelaskan, pria itu egonya tinggi. Dia selalu ingin tampak hebat, kuat, dan sempurna di mata wanita yang dicintainya. Maka ketika ada masalah, dia menyimpannya sendiri karena tidak ingin terlihat lemah di mata ibu. Sudahlah, jangan dipaksa untuk cerita. Ibu coba pahami cara berpikir suami. Selama ini, tiap kali suami diam, ibu pasti beberapa kali memaksanya berbicara. Apakah ada masalah, Mas? Suami ibu akan menjawab singkat, Tidak ada apa-apa. Ibu akan kembali bertanya, jangan berpura-pura, aku tahu ada masalah yang membuatmu gelisah, ayo beritahu aku. Suami ibu akan kembali menjawab, aku baik-baik saja, pergilah dan tinggalkan aku sendiri. Saya yakin ibu pasti marah dan sedih mendengar jawaban suami. Ibu akan membela diri lalu berkata, kamu tega banget sih bersikap kasar sama aku, padahal aku mencoba memperhatikanmu. Kamu sepertinya sudah berubah, Mas. Kamu tidak mencintaiku seperti dulu. Setelah itu, konflik hebat akan terjadi antara ibu dan suami. Suami yang makin malas bercerita pada ibu bisa saja keluar dari rumah, kemudian curhat pada orang lain betapa cerewet dan mengganggunya ibu. Orang yang dicurhati bisa saja rekan kerjanya, teman satu komunitasnya, atau bahkan mantannya yang kebetulan wanita. Yang kebetulan juga wanita ini paham cara memperlakukan pria yang sedang ada masalah. Dia hanya mendengarkan dan mengelus kepala suami ibu. Dan di situ terciptalah celah perselingkuhan. Kemudian ibu marah. Aku sudah memperhatikanmu, melayanimu dengan baik, dan berusaha memahamimu, tapi balasanmu seperti ini. Ibu, ingat, sejak awal cara ibu memahami suami dalam menghadapi masalah sudah keliru. Saat suami terlihat tidak ingin bicara, sedang menghadapi masalah, dan saat suami berkata, aku baik-baik saja, aku ingin sendiri, perhatikan langkah berikut ini. Pertama, suami mampu menghadapi masalahnya sendiri. Kedua, ibu bisa membantu suami menghadapi masalah dengan cara meninggalkannya untuk sementara dan jangan khawatir dengan kondisinya. Percayalah, suami mampu menghadapi masalahnya sendiri. Ketiga, suami ingin menenangkan pikiran. Jika suami membutuhkan bantuan ibu, dia pasti bicara jujur pada ibu. Keempat, suami memang ada masalah, tapi tidak ada yang perlu ibu risaukan. Jika ibu tidak mengganggu, tidak memotong pemikiran suami, dan berhenti berusaha membantu, semua akan berjalan baik-baik saja. Kelima, berusaha ikut campur masalah suami tanpa diminta, membuat suami makin ingin marah. Keenam, pria ingin wanita mempercayai kemampuannya menangani masalah dengan tepat. Kepercayaan wanita akan menambah kebanggaan dan penghormatan pada dirinya. Itulah 6 hal yang bisa ibu lakukan. Saya tahu ibu pasti gelisah luar biasa saat suami diam dan menarik diri. Tapi cobalah untuk menahan kegelisahan ibu, karena diamnya suami tidak ada hubungannya dengan cintanya pada ibu. Inilah perbedaan cara pria dan wanita dalam menghadapi masalah. Selama kita sebagai istri mau memahami bahwa respon kita berbeda dengan suami, insya Allah rumah tangga ibu aman. Karena ribuan masalah klien yang datang pada saya, benang merahnya sebenarnya ada pada kesalahpahaman dalam mencoba membantu pasangannya. Saya berharap mulai saat ini ibu tidak lagi mendesak suami bercerita jika memang dia ingin diam dan menarik diri sejenak. Oh ya, jika tips sederhana ini mampu membuka pikiran ibu serta ibu merasa mendapatkan manfaat, maka bayangkan jika ibu mendapatkan bimbingan spiritual yang lebih lengkap daripada ini. Melalui nomor konsultasi di 081 112644401, ibu bisa bebas dan jujur menceritakan masalah rumah tangganya. Dari situ, saya akan memberikan bimbingan spiritual sesuai kondisi rumah tangga ibu. Insya Allah, jika ibu mau berikhtiar bersama saya, rumah tangga ibu akan lebih tertata, indah, harmonis, dihiasi kesetiaan, dan dipenuhi keberkahan. Silahkan, jika ibu mantap berikhtiar mengikuti bimbingan spiritual saya, bisa hubungi nomor konsultasi di 081 1126 4401.